Shalom. Saat ini kita berada di tempat ini bersama-sama menghadap kehadiran Raja di atas segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang sudah siap melayani Tuhan, sudah siap menyenangkan hati Tuhan, sudah siap menghadap hadirat Tuhan, kita satukan hati, kita memandang kemuliaan Tuhan, kita memandang kebaikan Tuhan, kita agungkan namanya, kita muliakan namanya. Tuhan ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Tuhan hadir bersama saudara-saudara yang saat ini mengikuti live streaming di rumah masing-masing. Karena Tuhan adalah pribadi yang maha hadir. Kami rindu Tuhan dapat memandang kemuliaan wajah. Ini kami ya Bapa, bersama-sama dengan orang kudus hadir di hadirat. Bila aku pandang wajah-Mu di dalam kemuliaan Bapa surgawi, rinduku
Bapa, Engkau yang bertahta di dalam kerajaan surga. Di pagi hari Minggu ini Tuhan, kami datang memuji dan memuliakan, mengagungkan nama-Mu Bapa. Karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah, kami muliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang berterima kasih kepada-Mu Bapa hari ini, ketika kami boleh Tuhan berikan waktu dan kesempatan, kami boleh ada di tempat ini, maupun setiap jemaat yang menyaksikan dari rumah masing-masing. Kami berterima kasih Bapa atas kekuatan, atas kesehatan, nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Hari Minggu ini Tuhan, hari Minggu ini Bapa, kami rindu mendengar suara kebenaran firman-Mu Bapa. Hari ini kami rindu Tuhan untuk memberanikan diri kami, mau menghampiri tata kekudusan Tuhan. Kami rindu Tuhan, kehidupan kami ini seutuhnya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Ketika Engkau izinkan kami boleh ada di tempat ini, maupun setiap kami jemaat yang menyaksikan dari rumah kami masing-masing, kami menyadari Bapa, kami manusia yang tidak lepas dari kekurangan dan kelemahan. Banyak hal yang seringkali kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam perbuatan kami. Kami seringkali menjadi batu sandungan buat orang lain. Saat ini Bapa, kami memohon, kuduskanlah dan layakkan setiap kami, sehingga kami boleh layak dan kudus di hadapan-Mu. Berkatilah setiap petugas-petugas hari ini Tuhan, worship leaders, singers, pemain musik, penari, rebana, operator, dan semua yang terlibat dalam pelayanan di hari Minggu pagi ini Bapa. Layakkan setiap kami Bapa, sehingga apapun yang kami lakukan pada saat ini, kiranya itu boleh berkenan dan berbau harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih hamba-Mu yang Tuhan siapkan hari ini untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Urapi dia Tuhan, pakai dia Ibu Gembala, berikan hikmat urapan yang berasal daripada Tuhan, sehingga apa yang disampaikan itu semua sesuai dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, jalannya ibadah kami pada saat ini hanya kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, dan biar kehendak Bapa yang jadi, bukan kehendak kami. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya bertanya, apakah di sini saudara yang ada yang tidak punya beban? Angkat tangan. Saudara yang terkasih, beban yang kita pikul, yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, dipakai Tuhan untuk memproses pertumbuhan iman kita. Amin. Maka itu serahkanlah seluruh hidup kita, iman kita kepada Tuhan. Maka Ia akan bersama-sama dengan kita, menopang kita di dalam menjalani hidup kita. Mari kita naikkan pujian bersama-sama. Kita berani yang
Silakan Bapak Ibu yang terkasih kembali duduk. Kita siapkan hati kita. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan adalah satu benih ilahi yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan tahu apa kehendak Bapa, apa kesukaan Bapa, bagaimana hidup berkenan di hadapan Bapa. Ini kami semua, kami rindu ya Bapa, disingkatnya hari-hari kami dapat melakukan setiap hal yang menyukakan hati Engkau, taat menjadi manusia ilahi, sebagaimana putramu yang taat kepadamu, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk memberikan keselamatan kepada kami semua. Ini kami Bapa, seperti Yesus yang menyukakan hati Bapa. Bapa, Engkau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela hatimu kau hiasi. Kita ulangi pujian ini dari awal. Bapa, Engkau indah di matamu. Bapa, Engkau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela hatimu kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hati. Kembali Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita. Engkau indah di matamu, dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela
Kami mau seperti-Mu Yesus. Engkau adalah pokok keselamatan kami. Engkau adalah teladan hidup kami, Tuhan Yesus. Ampuni segala kesalahan dan dosa kami kalau kami belum mengikuti jejak-Mu, Tuhan. Kalau kami belum serupa dengan kehidupan-Mu, ya Yesus, Tuhan kami. Selama kami menumpang di bumi ini, Tuhan, biarlah kami mau mulai memperkarakan hidup kami. Apakah kami berkenan di hadapan-Mu, ya Tuhan? Ampuni kami kalau kami terlalu sibuk dengan keinginan kami. Ampuni kalau kami terlalu sibuk memenuhi segala keangkuhan hidup kami. Ampuni kalau kami terlalu sibuk membuat diri kami nyaman di dunia ini, dan kami lupa mengikuti perintah-Mu, ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Yesus Tuhan, teladan kami. Pada saat ini Bapa, hamba akan menyampaikan suara kebenaran firman. Biar kiranya Roh Kudus menolong hamba-Mu ini, Tuhan, sehingga hamba dapat menyampaikan suara-Mu, hati-Mu, ya Bapa, dan umat-Mu boleh mengalami perubahan karena kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, shalom. Ibadah kita bukan cuma hari Minggu, tapi hari Minggu adalah pertemuan orang-orang percaya di rumah Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tapi setiap hari kita bisa beribadah kepada Tuhan. Amin. Lewat hidup kita, pekerjaan kita, dalam keluarga kita, pergaulan kita, kita bisa menunjukkan hidup yang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, saudara akan bertanya lagi-lagi khotbah tentang kematian. Tetapi saudara, ini harus terus saudara ingat, sehingga saudara tidak cinta dunia, saudara tidak lupa pulang ke rumah Bapa. Karena banyak orang lupa pulang, dia berpikir dunia adalah rumahnya. Tapi saudara perlu tahu bahwa dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah langit baru dan bumi baru. Amin. Siapkah saudara menghadap Bapa? Firman Tuhan pada hari ini mau bertanya kepada saudara, siapkah saudara menghadap Bapa? Satu hal yang paling mendesak dalam kehidupan setiap orang, setiap kehidupan orang percaya, bicara tentang kematian. Atau ketika hari ini, atau ketika saat ini saudara meninggal dunia, saudara perlu memperkarakan hidupmu. Apakah engkau siap menghadap Bapa? Setiap hari saudara bisa menyaksikan kematian sahabat saudara, orang-orang terdekat saudara, orang tua saudara, orang-orang yang saudara kasih, yang tadinya bersama-sama tertawa, bersama-sama menangis, bersama-sama lagi jalan ramai-ramai, tiba-tiba terdengar kematian saudara atau sahabat kita. Kadang-kadang saudara kita terkejut melihat mereka tiba-tiba mati. Tapi adakah saudara kembali kepada hidup saudara dan bertanya, sudah siapkah saudara jikalau hari ini Allah panggil saudara pulang? Nanti kita akan nyanyi sebentar saudara ya. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah di padang gersang tak bertepi? Ini harus saudara perkarakan, bukan nanti mati. Kalau saudara sudah mati, baru tanya Tuhan, tempatmu di surga atau di neraka, sudah terlambat. Sekarang saat saudara
pasti takut mati. Karena di mana hartamu di situ hatimu berada. Makanya saudara, ini harus kita perkarakan sekarang. Dan ini saudara adalah hal yang mendesak. Apakah saudara pasti masuk dalam anggota keluarga kerajaan Allah atau tidak? Ini adalah masalah yang bukan saja sangat penting, tapi sangat mendesak. Ketika saudara memperkarakan hidupmu, apakah kau pulang ke rumah Bapak atau tidak? Sekarang saudara jaga hidup. Ya, ngomong tuh gak seenaknya, melakukan sesuatu gak seenaknya. Ya, pikirkan saudara, ini menyakiti hati orang tidak? Ini menyukakan hati Bapa tidak? Kadang-kadang kita sebagai orang Kristen saudara, ngomongnya ngelantur, ngomongnya tuh sembarangan. Ya, saya termasuk orang yang judes, ketus. Kalau lihat orangnya langsung ngomong, ih jelek kali bajunya, langsung begitu. Tapi puji Tuhan mulai dijaga. Karena kita tahu melayani Tuhan bukan cuma di mimbar, tapi lewat perkataan kita pun kita bisa melayani Tuhan. Orang itu dihibur gak dengan perkataan kita? Orang itu tertekan, teraniaya, tertindas. Kadang mata kita pun bisa jadi mata sombong, betul? Kalau lihat orang saudara gak selevel, matanya sombong. Tahu mata sombong? Ngeliriknya gak sedap. Bagaimana lo kesana? Wah, mata sombong saudara. Karena dia berpikir saudara bahwa ya hidupnya harus dinikmati. Padahal saudara dari kecil apapun Tuhan menilai kita. Jangankan saudara bicara dosa besar, membunuh, berzina, ya curi suami atau istri orang. Tapi dari hal kecil saja saudara itu dicatat juga dosa. Ya kan? Saudara secara moral, hukum kelihatan benar. Kalau saudara melakukan kesalahan secara moral, ada hukum yang akan menentukan saudara salah atau tidak. Betul? Ya, kalau membunuh ada pemerintah mengatur hukum itu. Tapi kalau saudara membenci dalam hati, siapa yang menghukum saudara? Pemerintah? Mana buktinya? Mana saksinya? Yesus bukti dan saksi dari dosa saudara. Jadi kalau saudara orang Kristen hanya cukup bermoral baik, banyak orang non-Kristen lebih baik moralnya dari kita. Kalau orang Kristen standar kesucian hidup hanya karena moral baik, ia berbuat baik, orang di luar sana semakin berbuat baik mereka rasa surga milik mereka. Jadi kalau saudara cuma cukup berbuat baik, belum memenuhi standar kesucian Bapa. Pikiran dan hati harus serupa Yesus. Amin. Nah saudara, siapa saudara menghadap Bapa? Saudara rajin ke gereja, duduk manis. Pendeta lihat saudara anak manis, jemaat yang baik. Tapi belum tentu Tuhan. Karena Tuhan tahu bisa jadi badanmu di sini, pikiran dan hatimu di luar. Kayaknya pernah saudara doa malam, ya, bukan di sini ya. Jadi jangan mereka-reka siapa dia ya. Tidak ada di sini, jauh di sana. Waktu kami doakan saudara, tiba-tiba ada satu anak pemuda, seorang pelaut. Dia lagi duduk, baru turun dari kapal dan dia lagi menangis, lagi berdoa. Saudara tahu dia lagi serius, tapi ternyata apa yang di dalam hatinya. Dia akan pulang ke kotanya dan dia rencana cari omnya dan akan dibunuhnya. Tapi dia lagi nangis menyembah. Wah, siapa yang bisa tahu dia lagi punya rencana jahat? Tuhan. Dan pada hari itu Tuhan menangkap dia. Dia lagi punya rencana turun dari kapal, dia simpan duit banyak. Dan ketika dia sudah banyak uang, rencananya pulang ke kotanya dan akan mencari omnya dan akan dibunuhnya. Karena dendam dari kecil tersimpan untuk melawan, untuk membalas dendam, dia butuh uang banyak. Tapi hari itu Tuhan mendapatkan dia, ya, hatinya lagi merencanakan kejahatan, pikirannya lagi jahat, dan akhirnya dia mengalami pertobatan. Nah saudara dikasih Tuhan, kita harus mulai sekarang belajar. Ya masih banyak saudara saya lihat orang Kristen suka-suka hidupnya, ngomongnya suka-suka, berbuatnya suka-suka. Ya kita mau orang berbuat baik sama kita, tapi kita nggak pernah mikirkan
perbuatan kita baik sama orang atau tidak. Itu egoisnya manusia. Nah ini saudara, kalau saudara tidak pernah memperkarakan hari ini, siapkah saudara pulang menghadap Bapa, maka iblis atau kuasa kegelapan menghujani seseorang dengan berbagai kesenangan hidup. Kalau saudara gak pernah mempersiapkan diri atau mempertanyakan hidupmu, apakah kau siap mati, apakah kau siap pulang ke rumah Bapa, maka saudara akan disibukkan oleh kuasa kegelapan kepada kesibukan dunia, kepada kesenangan hidup, kepada cita-cita, meraih keinginan-keinginan duniawi. Dan pemikiran ini saudara akan jauh dari saudara apakah saudara berkenan masuk surga atau tidak. Nah kalau saudara berpikir nanti sudah di ICU, sudah terlambat, betul? Ya kalau sudah di ICU saudara, sudah terlambat. Tuhan, kemana saya pergi? Malaikat penjemput sudah di depan. Saudara mau bilang mau kemana sudah terlambat saudara. Makanya sekarang ayo Bapak Ibu, kalau saudara pengen pulang ke rumah Bapak, sekarang latihan untuk mengubah hidup. Amin. Bertobat itu mengubah hidup. Ya, bukan hanya sekedar bertobat dari dunia malam, saudara keluar dari sana dan tidak lagi ke sana. Atau bertobat itu bukan hanya sekedar saudara orang yang suka mabuk meninggalkan mabuk itu, tetapi saudara mengubah pikiran dan hati saudara, maka hidup saudara pasti berubah. Amin. Jadi itu perubahan, saudara. Bukan hanya aktivitas yang berubah. Ya, bukan cuma aktivitas yang berubah yang tadinya jadi jemaat, tiba-tiba jadi pengkhotbah atau jadi singer, song leader, pemain musik. Tapi perubahan itu dari pikiran dan hati serupa dengan Yesus. Ini saudara perkara yang penting. Banyak orang di luar sana bilang, katanya Kristen, tapi hidupnya seperti itu. Katanya Kristen, tapi kok begini? Ya karena apa saudara? Orang berpikir Kristen itu hanya berstatus agama. Kristen adalah jalan hidup jejaknya Tuhan Yesus. Amin. Kalau saudara berani jadi Kristen, kalau saudara berani terima Yesus sebagai juru selamat saudara, saudara harus ikut hidupnya Yesus. Itu harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Barang siapa mau ikut Tuhan Yesus, dia hendak pikul salib, sangkal dirinya. Ikut Yesus harus rela menderita. Siapa yang siap menderita? Takut? Ya, pastilah. Secara manusia daging kita takut. Tapi memang itu. Saudara punya uang. Uang saudara diminta untuk bantu saudara, sakit nggak? Enak aja. Saya susah kerja, kau enak-enak aja minta. Sakit sudah. Kita yang kerja, kita harus bantu orang. Kita yang kerja, kita harus menolong orang miskin. Kita harus menolong anak-anak yang terlantar. Kita harus menolong yatim piatu. Sakit saudara. Manusia rata-rata ingin menerima, tidak mau memberi. Itu rata-rata manusia, hanya mau menerima, memberi ogah. Tapi giliran yang susah dia mau diberi. Tidak mau menerima, tidak mau memberi, maunya menerima. Nah saudara, ini tipuan-tipuan kuasa kegelapan sehingga saudara lupa memperkarakan hidup saudara. Saudara, kita baca firman Tuhan dalam 2 Korintus 13 ayat 5. 2 Korintus 13 ayat 5. Jangan tolong baca. 2 Korintus 13 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegar di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak teruji. Kalau saudara tidak menguji diri saudara, kalau saudara tidak menyelidiki hidup saudara, maka saudara tidak tahan uji. Amin. Jangan sibuk menilai orang. Jangan sibuk menghakimi orang. Saudara, lihat dirimu. Apakah kau berkenan kepada Tuhan? Kau sekarang jangan manusia sibuk menilai orang, sibuk menghakimi orang. Dia lupa bahwa dirinya sedang tersesat. Saya berharap jemaat GSKI
Jangan suka menilai orang. Belum tentu kita benar. Satu jari menunjuk orang, lupa saudara, 4 jari ada sama kita. Mau seperti apapun dia, tugas saudara tolong dia supaya dia datang dan serupa dengan Yesus. Bukan dihakimi. Sekarang orang Kristen suka sekali menghakimi. Ketika saudara bilang ini buruk, jelek, saudara juga sudah siap. Saya mulai terus menahan diri, saudara. Yang penting mereka melayani Tuhan, ya sudah. Yang penting mereka tetap ada di dalam Tuhan, ya sudah. Kadang-kadang saudara, kalau kita tidak menyelidiki diri kita, kita tidak uji diri kita, maka ini akan bisa membuat kita celaka. Kita boleh melihat orang lain apakah dia hidup benar atau tidak, tapi bukan menghakimi. Ketika saudara melihat orang lain apakah dia jatuh atau masih tetap berdiri, bukan menghakimi, tapi saudara tolong dia agar dia datang dan serupa dengan Yesus. Sekarang kok orang Kristen suka sekali. Itu kalau mati masuk neraka, selama Tuhan beri dia kesempatan hidup, masih ada waktu untuk bertobat. Amin. Jangan hakimi dia. Tuhan aja belum menghakimi dia, kok kita jadi hakim? Emangnya kita siapa? Kalau saudara dia hidup dalam dosa dan Tuhan masih mengizinkan dia hidup, masih ada waktu dia bertobat. Sabarnya Tuhan. Tuhan itu sabar, banyak kartu kuning kata Pak Enes. Artinya kesalahan kita setiap hari selalu diberi pengampunan ketika saudara datang kepada Tuhan. Tapi saudara harus pakai kesabaran Tuhan untuk bertobat, untuk berubah. Saudaraku dikasih Tuhan, Efesus 5:10 berkata, ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Saudara harus lihat dirimu, saudara harus uji dirimu. Apakah kau hidup di dalam Kristus dan apakah engkau sudah hidup benar atau tidak? Karena saudara, kita semua dipanggil untuk melakukan kehendak Bapa. Kita semua dipanggil untuk menggenapi rencana Allah. Mari saudaraku dikasih Tuhan, bekerjalah untuk perkara-perkara yang rohani. Jangan perkara-perkara duniawi. Saudara boleh memiliki segala kesenangan hidup, tapi ingat, semuanya waktunya singkat. Pikirkan kekekalan. Apakah besok saya mati, saya masuk surga atau tidak? Pikirkan saudara kehidupan kekalmu. Jangan saudara cuma giat pemenuhan kebutuhan jasmani. Saudara punya uang berapa banyak hari ini? 10 juta? 20 juta? Saya berpikir uang 10 juta satu hari pun bisa lenyap. Jangankan 10 juta saudara, orang punya uang 1 miliar sekejap pun bisa lenyap. Tapi kalau saudara memikirkan dan melakukan perkara-perkara surgawi, tidak ada yang bisa mengambil itu dari hidup saudara. Amin. Kita baca Mazmur 139. Ini agak panjang tapi ini sangat baik untuk saudara baca. Mazmur 139 ayat 1 sampai 24. Ya, jangan baca dengan suara yang keras. Mazmur 139. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Engkau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua telah Engkau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapanku tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang.
Sebab Engkau yang membentuk buah pingpangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku betapa sulitnya pikiranmu ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Sekiranya Engkau mematikan orang fasik ya Allah, sehingga menjauh daripadaku penumpah-penumpah darah yang berkata-kata dusta terhadap Engkau dan melawan Engkau dengan sia-sia. Masakan aku tidak membenci orang-orang yang membenci Engkau ya Tuhan, dan tidak merasa jenguk pada orang-orang yang bangkit melawan Engkau. Aku sama sekali membenci mereka, mereka menjadi musuhku. Selidikilah aku ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Ya, ini adalah doa dari Mazmur Daud, saudara. Dia katakan bahwa Allah itu Maha Tahu. Kemanakah aku dapat menjauh dari Roh-Mu ya Tuhan? Di mana aku berada, di situ Engkau berada. Saat ini saudara duduk, di situ pun Allah ada. Allah mengetahui pikiran saudara. Allah mengetahui hati saudara. Dia sementara menyelidiki saudara itu seperti apa sekarang ini, saudara. Ya. Makanya saudara Daud itu begitu menghormati. Sampai dia bilang begini, selidiki aku ya Allah. Lihatlah hatiku, kenalilah hatiku. Ujilah aku dan kenal pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan kekal. Jadi ketika saudara terus menyelidiki hatimu di hadapan Allah, saudara terus memperkarakan hidupmu di hadapan Allah, maka saudara saya percaya pasti bisa berubah. Amin. Sejahat apapun saudara pasti berubah. Kalau saudara terus belajar menyelidiki hati saudara, menyelidiki pikiran saudara. Makanya saudara ada caranya. Caranya adalah saudara harus belajar kebenaran. Kalau saudara nggak belajar kebenaran, saudara nggak pernah tahu mana yang benar, mana yang baik, mana yang sempurna, mana yang berkenan kepada Allah. Iya. Jadi saudara harus belajar seperti Daud. Daud terus datang memperkarakan dirinya di hadapan Allah. Ujilah aku Tuhan. Lihatlah aku Tuhan. Apakah kita itu berkenan? Pikiran kita, hati kita, saudara. Jangan sok suci, saudara. Jangan sok benar. Kita harus belajar perkarakan pikiran hati kita. Tuhan, dapatilah aku di hadapan-Mu. Apakah aku serong? Apakah jalanku benar? Apakah pikiranku salah? Apakah hatiku salah? Tuhan, singkapkan, nyatakan itu kepadaku. Kalau saudara hari-hari seperti ini, saya percaya semakin indah hidup saudara. Amin. Semakin indah daripada saudara sibuk mengurusi perkara-perkara yang tidak penting. Lebih baik banyak datang di hadapan Tuhan, banyak minta tanya sama Tuhan. Caranya bagaimana saudara belajar kebenaran? Kalau saudara nggak pernah mau belajar kebenaran, saudara nggak akan pernah bisa membedakan ini baik atau tidak. Saudara nggak akan bisa membedakan ini benar atau tidak. Yang baik saja belum tentu benar. Amin. Sudah masuk pada tingkatan benar, harus berkenan. Belum tentu juga benar dan berkenan kepada Allah. Masuk pada perkenanan
mungkin saudara sudah terlambat. Kalau saudara perkarakan hidup saudara setiap hari, maka saudara akan menggunakan hari-harimu seperti hari terakhir engkau hidup di bumi. Betul? Tiap hari, Bapa ampuni aku Bapa. Tadi aku sudah jahat pikiranku. Tadi pikiranku sudah porno Tuhan. Tadi hatiku sudah jahat. Sempat aku merencanakan kejahatan. Ampuni saya Tuhan. Nah tiap hari saudara terus memperkarakan hidupmu, aduh, saudara akan terus menjadi orang yang mengerti hati Bapa. Makanya saudara yang dikasih Tuhan, ayo paksakan dirimu untuk berubah. Memang kalau enggak kita keras terhadap diri kita keras terhadap kita. Terus keras. Maka Daud aja bilang, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Diperintahkan saudara. Manusia ini saudara pada dasarnya kalau mengikuti daging ini, dia mau yang enak, betul? Mau yang enak. Saya selalu bilang kan manusia mau yang enak. Saya juga dulu begitu. Sempat yang enak-enak, dibilang enak. Oh, enak memang. Yang asik-asik, dibilang asik. Wah, siang dan malam. Tapi saudara kasih Tuhan, ketika kita mendengar kebenaran, maka kebenaran memerdekakan kita. Amin. Ketika kita mendengar kebenaran, kebenaran mengubah kita. Tapi sekarang pertanyaannya, saudara mau gak? Puji Tuhan saya waktu itu gak mati saudara. Karena waktu saya dalam keadaan kesenangan dunia, saya dalam keadaan main sepatu roda, ya. Jadi main sepatu roda, wah dengan kesenangan yang dengan teman-teman. Tiba-tiba saya dipukul dari belakang, terpental ke depan, dari atas turun ke bawah. Tulang-tulang rasanya patah semua. Dan pada hari itu tidak ada orang bisa menolong saya, karena semua lagi keasikan. Dan disitulah saya menyadari panggilan Tuhan. Puji Tuhan saya masih diberi waktu untuk berubah. Bagaimana dengan saudara? Hari ini saudara ada karena waktunya masih diberikan buat saudara. Amin. Tuhan masih berikan buat kita saudara. Bersyukur Tuhan itu sangat baik. Kalau sampai hari ini Tuhan panggil kita, saya berpikir masih meragukan apakah kita ke surga. Makanya begitu baiknya Tuhan. Nah banyak orang bertanya, bagaimana kita tahu sekarang bahwa kita ditolak Allah atau diterima oleh Allah? Ukurannya adalah apakah saudara sudah melakukan kehendak Bapa atau belum? Jawabannya adalah berjuang mengenal kebenaran. Saudara harus mengenal kebenaran. Seseorang akan memiliki kecerdasan roh untuk dapat mengerti kehendak Bapa, apa yang baik, apa yang berkenan, dan yang sempurna. Bila kita belum menemukan dengan pasti apakah sudah melakukan kehendak Bapa, maka kita harus berjuang mencapai perkenanan Bapa. Inilah yang dimaksud Alkitab. Saudara harus haus dan lapar akan kebenaran. Kita gak makan satu hari rasanya mau mati. Harusnya itu juga menjadi kebutuhan kita. Kalau gak belajar kebenaran, harusnya saudara juga rasanya mau mati. Karena kebenaran adalah kebutuhan hidup orang percaya. Tanpa kebenaran, saudara akan sulit membedakan kebenaran, mana yang palsu, mana yang asli. Bagi umat pilihan, hidup di bumi sesungguhnya hanya untuk mencapai satu hal saja, yaitu perkenanan Bapa. Percayalah saudara, jika saudara memiliki perjuangan, Roh Kudus pasti menolong saudara untuk mengenali apakah penilaian Bapa terhadap saudara. Saudara sudah bisa menilai bagaimana Bapa menilai saudara? Ada yang bisa? Kalau saudara terus memperkarakan hidupmu saudara, Roh Kudus menolong saudara seperti apa Bapa menilai saudara. Biasanya saudara juga bisa rasakan Bapa sayang saudara atau tidak. Seperti Bapa kita, Bapa dunia kita, Bapa dunia orang tua kita. Anak-anak bisa merasakan Bapaknya itu sayang dia atau tidak. Iya kan? Nah ketika dia tahu Bapaknya sayang, pasti dia juga tahu apa yang buat Bapaknya suka sama dia. Oh, ternyata kalau saya bangun pagi, saya berdoa, terus saya bantu Papa senang. Nah, maka anak itu akan terus melakukan kegiatan itu.
Betul? Oh ternyata kalau saya bangun siang Bapak paling benci sama saya. Maka dia akan mengubah. Ini anak-anak yang mau masuk surga. Bapak Ibu, hidup kita ini bukan hanya untuk menyenangkan manusia. Tujuan hidup kita mencari perkenanan Bapa. Kalau saudara hanya ingin mencari pujian manusia, saudara akan kecewa. Karena manusia bisa berubah-ubah. Hari ini saudara dipuji, besok saudara bisa diinjak-injak. Hidup ini saudara tujuan kita hanyalah mencari perkenanan Bapa. Amin. Asalkan Bapakku senang, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Asalkan Tuhan senang, saya akan melepaskan percintaan dengan dunia. Amin. Saudara mau bebas dari percintaan dunia? Ambil keputusan hari ini. Aduh, nanti kalau saya lepaskan segala percintaan dengan dunia, teman-teman bisa meninggalkan saya. Kalau saya lepaskan percintaan dunia, nanti pacar saya bisa tinggalkan saya. Saya lepaskan percintaan dunia, nanti saya menjadi miskin. Saya nanti nggak punya uang. Ikut Tuhan, rela menderita. Yang penting masuk surga. Mana surganya Bu Pendeta? Nanti saya juga belum pernah ke surga. Saya tahu dari Tuhan Yesus surga itu seperti apa, dari firman. Jadi kalau saudara bilang, ibu saya mau pergi ke surga, tapi ibu sendiri belum pernah ke surga, ya iyalah. Kalau saya katakan sama saudara ikut saya pernah ke surga, saya sesat. Jadi saya katakan surga itu nyata kata Tuhan Yesus, karena dia sudah ke surga. Amin. Jadi jangan sampai ada orang bilang sama saudara dia pernah ke surga. Kalau orang sudah ke surga dia gak pengen balik. Karena surga itu dibandingkan semua jauh lebih indah. Jadi kalau ada orang bilang saya pernah ke surga, kok Bapak balik? Berarti dia bohong. Kalau sudah masuk surga saudara, aduh, kebanyakan kesaksian saudara. Kalau mereka mati katanya lihat surga gak pengen balik. Tapi ada hal tertentu Tuhan belum panggil mereka. Ya. Jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, sekarang kita harus perkarakan hidup kita itu masuk surga atau tidak. Amin. Supaya hidupnya jangan santai-santai. Ya, jangan hidup suka-suka. Saudara, kita ini anak Tuhan. Jangan mengaku anak Tuhan tapi anak setan. Saya anak Tuhan, tapi hari-hari perlakuannya anak setan. Jangan saudara malu pakai salib gede-gede, tapi ketemu orang di jalan bikin salah sedikit maki-maki orang. Oh, BADI. Waduh, baru pulang gereja, saudara. Jangan berpikir itu bukan ibadah. Ibadah juga ketika saudara di luar sana berbuat baik kepada orang lain. Amin. Kalau di jalan aja, aduh, kita kan begitu ya, saking sombongnya orang yang saking percaya masuk surga begitu tuh. Kepedeannya kelewat batas. Naik motor, ya baru tiba-tiba orang pecah sedikit air, wah langsung keluar. Dulu ada juga orang bawa sopir gereja ya, bawa mobil gereja, tiba-tiba orang nyalip, wah dia buka itu kaca, kami kau. Waduh, saya pas orang itu melihat saya tuh buka, malu saudara. Kita anak Tuhan, anak Tuhan jangan punya sifat iblis. Pasti saudara, kalau saudara memperbaiki hidupmu mulai sekarang, kau tidak akan pernah menyesal. Dibandingkan semua surga lebih indah. Saudara mau pulang? Amin. Saudara mau mati? Takut ditanya mati saudara. Wah, kalau saudara bertobat hari ini dan sekiranya engkau takut celaka besok, minta mati aja lah hari ini supaya jelas masuk surga, ya kan? Daripada lama-lama penuhi bumi mati masuk neraka. Dulu kematian memang menakutkan, tapi sekarang saudara perlu tahu, orang yang mati dalam Tuhan itu indah. Itu adalah awal kehidupan yang sebenarnya, di mana kau akan bertemu dengan Tuhan muka dengan muka. Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena itu selama hidup di bumi pancarkan pribadi Yesus. Amin. Kalau orang mau tahu begini Bu, Yesus itu
melihat hidup saya. Wah, kalau sudah begitu saya rasa saudara akan banyak membawa murid, banyak membawa orang jadi murid Yesus. Baru saya mau tanya, Tuhan Yesus itu yang kamu sembah seperti apa? Aku belum bisa menjelaskan seperti pendeta, tapi mari kamu ikut saya, tinggal sama saya. Di mana saya pergi, kamu ikut saya. Kamu lihat siapa Yesus lewat hidup saya. Waduh, pas jalan ya, saya kadang-kadang mau emosi ya kalau pelayan suka pelan begitu, atau sudah disuruh A dia bikin B. Bapak langsung bilang, ingat status, ya. Tapi dia bodoh sekali, sekalipun bodoh, ingat Tuhan Yesus. Kalau saya tadi minta yang panas, kamu bawa yang dingin. Ingat status, iya ya. Karena kita kan mau begitu. Tapi kalau saudara mau memperkenalkan Yesus, maka saudara mesti berubah dulu. Amin. Bu, tadi kok ibu sudah dibikin tadi lama sekali pelayannya. Kok ibu nggak marah-marah? Kan itu pribadi Yesus. Aduh, enak saudara. Jangan, tak usah saudara kelihatan gimana ya, kelihatan di gereja kudus, tapi di luar kudisan. Ya. Haleluya, haleluya, orang nyanyi haleluya sampai di rumah. Suami cuma ngomong sedikit, haleluya. Kita harus bikin suasana saudara, suasana di mana Yesus ada dalam hidup saudara. Amin. Damai. Sekarang orang susah cari damai saudara. Di mana damai itu? Anak Tuhan gak bawa damai. Mari kita bawa itu saudara. Hari-hari, kalau saudara punya gaya hidup Yesus, pembantu juga bisa bertobat melihat gaya hidup saudara. Oh, ini anak Tuhan. Bapak Ibu, ini tidak mudah. Tapi kalau saudara mau latih dari hari ini, saya percaya semakin hari hidupmu memancarkan kasih Yesus. Amin. Gak susah saudara menginjil, hidupmu sudah memancarkan kasih Yesus. Orang akan bilang begini, saya tuh kalau dengan Bapak ini, ngobrol sama Bapak ini enak sekali. Saya kalau ngobrol sama ibu ini enak sekali. Tapi ingat, jangan suami orang ngobrol sama istri Bapak, nanti bahaya. Maksudnya teman gitu ya. Kalau ngomong ya enak banget gitu ya. Orangnya kok bawa damai, suasana itu sejuk gitu. Kita harus latih dari sekarang. Karena sekolah kehidupan tidak terjadi 1-2 tahun, seumur hidup. Merubah karakter orang tidak mudah. Apalagi pembawaan suku ya. Merubah kodrat dosa, memiliki kodrat ilahi tidak mudah. Karena itu dari sekarang saudara harus latih hidup saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekiranya saudara, hidup kita ini boleh semakin indah di hadapan Bapa. Jangan pikir dulu yang besar. Saya menjadi pendeta, mau jadi singer-song leader, enggak. Jadi dulu murid Yesus yang menjadi teladan buat orang lain. Ya, karena ketika kau mati tidak ditanya titelmu S1, S2 atau S3. Tidak ditanya rumahmu, rumah di mana, agamamu, agama apa. Ketika kau berhadapan dengan Bapa, kau harus mempertanggungjawabkan imanmu kepadanya. Ketika kau menjadi murid Yesus, apakah hidupmu serupa dengan Yesus? Kalau tidak serupa Yesus, kita tidak akan bisa berada di sana. Karena saudara, di surga tidak ada lagi kejahatan. Di surga hanya adalah kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita angkat pujian kepada Tuhan. Ada pujian saudara yang sangat bagus kata-katanya, yang mungkin agak sulit diikuti karena kadang saudara dengar, tapi lagu ini akan terus mengingatkan kepada kita. Apakah kita memperkarakan hidup kita hari ini? Kita berkenan kepada Bapa, kita akan pulang ke surga atau tidak? Bukanlah semua kemungkinan, tapi dalam dekat kepastian. Bukanlah sebuah kemungkinan, tapi tiada
yang telah disediakan bagi orang yang hidup benar dan orang yang hidup jahat, hidup tidak baik. Hari ini saudara harus tanya Tuhan, kemana saya pulang? Kalau saudara hari ini masih hidupnya jahat, kelihatannya sikap baik, tapi pikiran hatimu jahat, saudara harus bertobat hari ini. Minta ampun kepada Tuhan. Dan saudara harus katakan kepada Tuhan, Tuhan, mulai hari ini aku mau sungguh-sungguh berubah. Karena aku tidak tahu kapan aku pulang. Aku tidak tahu kapan saya mati. Tapi Tuhan, saya mau pulang ke rumah Bapa. Saya mau berada dan menempati langit baru dan bumi baru. Sekiranya Bapa Engkau berkenan atas hidupku. Mari saudara berdoa kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik saudara. Nyatanya saudara hidup sampai hari ini karena kebaikan Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau hidupmu kau sia-siakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, engkau lupa mengerjakan perkara-perkara yang kekal. Minta ampun kepada Tuhan kalau selama ini engkau masih terikat kepada percintaan dunia. Katakan pada Tuhan, aku mau berubah. Aku mau Tuhan supaya hidupku berkenan kepadamu. Mari saudara katakan kepada Tuhan, Tuhan Yesus itu baik bagi kita.
bekerja dalam kehidupan kami, sehingga kami mau terus rindu dan haus belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Selesai, saudara kalau mau memberikan persembahan, ada kotak di depan, ya boleh saudara berikan. Dan kedua, gereja lagi pembangunan, di depan ada 2 ruko. Jadi dalam waktu yang cepat, mungkin sebelum ulang tahun gereja bulan November tanggal 24, kita usahakan kita sudah pakai gereja atau gedung ruko yang baru di depan. Jadi lebih besar dari ini, jadi kita juga bisa lebih leluasa untuk bisa datang beribadah dengan pandemi COVID yang ada sekarang, ya. Jadi saya berharap bagi saudara yang punya berkat lebih, punya uang lebih, saudara bisa ikut membantu pembangunan gereja yang ada. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Kita angkat pujian selalu untukmu, selalu kepada Tuhan, Raja kita di atas segala raja. Turunlah kiranya anugerah dari Allah Bapa kita yang di surga, kasih karunia yang dikerjakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam